Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia yang memiliki kode saham BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual emiten BMRI. Kami hanya berusaha menambah kasanah pengetahuan kita tentang sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI didirikan 2 Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Kantor pusat dari Bank Mandiri berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 36 sampai 38, Jakarta Selatan. Saat ini Bank Mandiri memiliki 12 kantor wilayah domestik, 83 kantor area, dan 1.297 kantor cabang pembantu, 1.075 kantor mandiri mitra usaha, 178 kantor kas, dan 6 cabang luar negeri yang berlokasi masing-masing di Cayman Island, Singapura, Hong Kong, Dili Timur Timur, Dili Timur Plaza, dan Shanghai, Republik Rakyat Cina. Dan Bank Mandiri sendiri merupakan sebuah bank yang didirikan melalui penggabungan usaha dari PT Bank Bumi Daya Persero atau BBD dan Bank Dagang Negara Persero atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia Persero atau Bank Eksim, dan PT Bank Pembangunan Indonesia Persero atau Bapindo. Jadi merupakan gabungan dari beberapa bank-bank BUMN sebelumnya. Dan mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Bank Mandiri sendiri merupakan sebuah perusahaan dengan beberapa anak usaha. Di antaranya adalah PT Bank Syariah Mandiri yang mulai beroperasi secara komersial tahun 1955 di bidang perbankan syariah. Kemudian Bank Mandiri Europe Limited yang berlokasi di London yang mulai beroperasi dari 31 Juli 1999. Kemudian PT Mandiri Sekuritas yang bergerak di bidang sekuritas. Kemudian PT Bank Mandiri Taspen Pos yang dulu bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang berkedudukan di Denpasar. Kemudian PT Mandiri Tunas Finance di bidang pembiayaan konsumen. Kemudian Mandiri International Remittance Sendirian Berhad di bidang layanan remittance atau jasa pengiriman uang di Kuala Lumpur. Kemudian PT Aksa Mandiri Financial Service di bidang asuransi jiwa. Kemudian PT Aksa General Insurance di bidang asuransi kerugian. Lalu PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia di bidang asuransi jiwa. PT Mandiri Utama Finance di bidang pembiayaan konsumen, dan PT Mandiri Capital Indonesia di bidang modal ventura. Dan kalau kita lihat, sebenarnya Bank Mandiri sendiri adalah sebuah perusahaan yang pada pasar kemarin ditutup di harga 6.775 dengan total transaksi 320,86 miliar rupiah dengan market capital atau nilai pasar yang cukup jumbo 316,17 triliun rupiah. Dan sebenarnya Bank Mandiri sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 14 Juli 2003. Dengan pemegang saham utamanya adalah Negara Republik Indonesia sebesar 60% dan masyarakat sebesar 39,92%. Komisaris utamanya adalah Bapak Muhammad Khatib Basri dan wakil komisaris utamanya adalah Andrinov A. Caniago. Sedangkan direktur utamanya adalah Bapak Darmawan Juniadi. Dan tentu nama Bapak Khatib Basri ini
sudah tidak asing lagi. Jadi Bapak Khatib Basri sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era pemerintahan Presiden SBY. Dan kalau kita lihat dari kepengurusannya, memang kepengurusan dari Bank Mandiri ini baru efektif sejak 30 November tahun 2020. Dan kalau kita lihat dari EPS yang dimiliki oleh Bank Mandiri, memang Bank Mandiri di tahun 2020 ini mengalami penurunan kinerja atau penurunan EPS. Dan ini disebabkan tidak lain dan tak bukan adalah karena adanya COVID-19 atau COVID-19. Dan Bank Mandiri sendiri memiliki sales sebesar 85,07 triliun, aset sebesar 1.406,66 triliun, liability 1.217,32 triliun, equity sebesar 185,08 triliun, dan net profit sebesar 14,03 triliun. Book value per share sendiri dari Bank Mandiri adalah 3.966. Sedangkan secara valuasi, PER atau price earning ratio dari BMRI adalah 16,9. Tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Masih dalam kategori sedang, dan price to book value ratio-nya adalah 1,71 kali, juga masih cukup sedang. Dan kalau kita lihat net profit marginnya cukup terjaga, masih double digit 16,49%. Return on equity-nya juga cukup bagus, masih double digit 10,11%, dan return on assetnya adalah 1,33%. Salah satu yang cukup menonjol dari Bank Mandiri tentu saja adalah rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Dan kalau kita lihat, memang pergerakan harga Bank Mandiri sendiri selama 1 bulan terakhir bergerak dari 6.075 sampai dengan 6.875 harga tertingginya. Ini membuat harganya sekarang 6.775 sudah sangat tinggi kalau kita lihat dari monthly-nya. Dan harga tertinggi untuk Bank Mandiri secara year to date atau dari awal tahun adalah 8.050. Sedangkan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 9.050. Jadi masih ada spare yang cukup untuk Bank Mandiri naik sampai ke angka tertinggi sebelum krisis atau angka tertinggi sejak awal tahun. Dan investor asing sendiri sebenarnya cukup aktif masuk ke Bank Mandiri selama 1 bulan terakhir sebesar 32,88 miliar rupiah. Walaupun secara year to date investor asing masih tampak keluar dari Bank Mandiri sebesar 1,4 triliun. Dan bagi kami, saham Bank Mandiri dan juga Bank BNI dan Bank BRI maupun Bank BCA merupakan saham-saham yang cukup layak untuk kita perhatikan di dalam window dressing kali ini. Tetapi kembali kami serahkan kepada Anda, apakah Anda ingin memasukkan Bank Mandiri ke dalam watchlist Anda, karena kami tidak bermaksud mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual. Jadi Bank Mandiri adalah sebuah perusahaan dengan valuasi yang sedang, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, membagikan dividen rutin, mengalami penurunan EPS, penurunan kinerja karena adanya COVID-19, dan juga memiliki profit yang masih bagus dan valuasi yang masih tidak terlalu mahal dengan jarak ke year to date yang masih lumayan cukup menjanjikan. Jadi demikianlah apa yang bisa kami sampaikan bagi Anda semua. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.